Kali ini Cuan Bos mau bahas jangkrik, Bos. Hei, jangan jijik dulu. Kedengarannya sih nggak ada elit-elitnya ya bisnis jangkrik. Tapi kalau tahu cuannya sampai puluhan juta, pasti bakal dilirik deh. Kuy, kita contoh bisnis ternak jangkrik di kawasan Lewinanggung Pulo, Kecamatan Tapos, Kabupaten Depok, Jawa Barat. Di tangan Sony Budiarto, puluhan box jangkrik diternak dan menjadi mesin cuan yang menjanjikan. Halo bos, nama saya Sony Budiarto, saya seorang peternak jangkrik, tepatnya peternakan jangkrik Lewinanggung Sony. Apabila bos ingin mendapat cuan dari usaha jangkrik, maka tempatnya di sini. Bermula dari mencoba peruntungan ternak jangkrik di tahun 2010, Pak Sony jadi salah satu peternak sukses di Jawa Barat. Setidaknya ada 60 box kandang jangkrik, bukan box kecil-kecil ya bos. Ukuran kandang jangkrik sekitar 2 x 3 meter. Ini sih bukan peternak kelas seri ya. Memanfaatkan lahan tak terpakai, kandang jangkrik dibangun dengan konsep semi terbuka. Di Indonesia ternak jangkrik sebenarnya sudah nggak asing lagi. Yang perlu dipikirkan sebelum terjun ke bisnis ternak jangkrik adalah pasarnya. Yap, harus pinter-pinter cari pelanggan yang butuh jangkrik setiap hari. Pelanggan paling potensial sih ya pecinta burung. Pemberian pakan jangkrik dipercaya bisa mempengaruhi kesehatan burung, bos. Apalagi yang burungnya sering ikut kompetisi, wajib banget tuh punya stok jangkrik. Masalah harga no bargain ya bos, buktinya hasil panen jangkrik Pak Sony ada aja peminatnya. Awal ternak jangkrik Pak Sony hanya bermodalkan beberapa box kecil. Cari pembelinya juga door to door, Pak Sony bersama istri sering mengunjungi sejumlah pengepul pakan burung. Tapi itu dulu bos, setelah berkembang Pak Sony sudah punya setidaknya 2 pengepul yang siap menampung berapapun hasil panen yang didapatkan. Waduh, gurih. Saat usaha dimulai, peternak hanya membutuhkan modal awal saja. Ketika ternak sudah berjalan, gak ada lagi pengeluaran buat beli bibit jangkrik. Paling ya butuh modal buat ngembangin kandang aja. Kenapa saya memilih jangkrik? Tentunya ada alasannya. Yang pertama dan yang paling utama itu perputaran modal lebih cepat. Kemudian biaya operasional juga nggak terlalu tinggi. Kemudian persentase keuntungan yang kita dapatkan itu lebih menjanjikan lah. Kemudian hama juga nggak terlalu banyak, yang jelas gampang dipelajari. Ternak jangkrik nggak jauh beda dengan ternak hewan pada umumnya. Dibutuhkan sejumlah treatment dan perawatan supaya jangkrik produktif. Pertama, kondisi kandang. Pada bagian bawah, Pak Sony memilih media daun pisang kering sebagai tempat jangkrik beradaptasi. Dengan daun pisang kering, jangkrik leluasa untuk berkembang. Jangkrik berasa lagi di habitat aslinya gitu deh. Setelah itu, suhu ruangan. Suhu kandang harus stabil bos, setidaknya di bawah 24 derajat Celcius agar jangkrik tidak depresi. Terakhir, pemberian pakan. Biasanya jangkrik hanya diberi sejumlah sayuran dan tumbuhan. Berbeda dengan Pak Sony yang memiliki kombinasi pakan menggunakan sayuran dan pur ayam. Sementara untuk minuman jangkrik, Pak Sony memanfaatkan potongan pelepah pisang. Untuk pakannya kalau kita kasih sayur terus juga nggak baik. Jadi kami kombinasi antara daun, kemudian pelepah pisang, dan juga ada pur ayam. Dan kalau ada tambahan ya mungkin singkong atau mungkin jagung, itu kita kasihkan juga nggak masalah. Sistem ternak jangkrik ini dimulai dari indukan. Indukan jangkrik biasanya berusia di atas 30 hari. Secara bentuk, indukan jangkrik memiliki sayap, warna pekat, dan ukuran lebih besar. Untuk menghasilkan telur, indukan jangkrik biasanya ditempatkan di box isolasi selama beberapa hari. Pada bagian bawah kandang diletakkan pasir dengan wadah khusus. Setelah beberapa hari, baru deh bisa dipanen itu telur. Ada tekniknya nih, bagian pasir kemudian diambil, setelah itu siram dengan air bersih. Saring pasir menggunakan kain dan telur jangkrik akan terpisah dengan sendirinya. Diamkan telur jangkrik beberapa saat sampai mengering.
Masuk ke tahap penetasan telur, telur-telur yang sudah dipanen diletakkan di atas kain. Sekitar 2-3 hari telur akan menetas satu persatu. Anakan jangkrik yang sudah menetas sudah bisa diberi pakan dengan menaburkan bubuk pur ayam. Proses berikutnya pembesaran jangkrik dimulai dari umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai usia 30 hari dan siap untuk dipanen. Untuk panen jangkrik hitungannya per kilogram. Jangkrik yang sudah siap panen dimasukkan ke dalam karung yang sudah diisi dengan daun pisang kering dan ditimbang. Biasanya sih Pak Sony bisa 3 kali panen setiap 4 bulan. Kira-kira dalam tiap panen ada berapa kilo jangkrik ya bos? Kalau kita ambil rata-rata 4 bulan 3 kali panen. Karena kita nggak bisa panen 1 hari, nggak bisa. Pasti makan waktu sekian hari. Sekali panen 700 kilo kepegang. 700 kali 3 karena kita 4 bulan 3 kali. Hasilnya sekian kintal kali harga rata-rata misalnya 30, sudah kelihatan harganya berapa cuan yang kita ambil. Gurih bos, ternyata bisnis serat jangkrik bikin kantong tebal. Tiap panen jangkrik yang dihasilkan Pak Sony mencapai 700 kg. Kalau dihitung nih ada sekitaran 2,1 ton jangkrik per 4 bulan dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Berarti omset keseluruhan Pak Sony per 4 bulan mencapai Rp63 juta. Kriuk banget bos, bener-bener cuannya pecah habis ya. Bagi Pak Sony, belajar adalah hal yang harus tetap dilakukan untuk meminimalkan kesalahan yang pernah ada. Intinya bos, jangan cepat puas. Oke bos, rangkaian dari awal mulai dari usaha telur sampai dengan panen hari ini sudah selesai. Untuk rekan-rekan yang mau usaha, apapun bentuk usahanya, yang penting fokus, sungguh-sungguh hingga akhirnya kita dapat cuan bos. Bos, alas kaki seperti sendal sudah jadi kebutuhan sehari-hari ya. Sendal yang nyaman dan trendy tentu jadi pilihan. Kalau ada pebisnis sendal yang bisa kasih harga murah, makin laris manis deh tuh. Penasaran gimana caranya bikin 5 pasang sendal melonjak jadi ribuan pasang dalam waktu beberapa bulan saja? Simak kisah suksesnya di Cuan Bos Sabtu depan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, termasuk nggak boleh ketinggalan download aplikasi Alobank, bank digital masa depan yang akan membuat hidupmu lebih mudah. Scan barcode di layar dan semua transaksi finansialmu dalam genggaman. Membayar semua tagihan, gratis transfer antar bank dengan fitur BI Fast, sampai kupon potongan belanja dengan harga khusus. Segera download ya bos. Selamat berakhir pekan dan yang penting, cuan bos!